Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi pemirsa Sapa Nusantara. Senang sekali saya kembali hadir menyapa Anda dengan perbincangan yang sangat relevan bagi dunia media Indonesia. Pemirsa, industri penyiaran Indonesia terus bergerak cepat. Kehadiran platform digital, media streaming, dan perubahan cara masyarakat mengkonsumsi informasi membuat aturan penyiaran yang telah berlaku sejak tahun 2002 kini dianggap tidak lagi memadai. Banyak pihak menilai bahwa regulasi baru sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman, melindungi publik, sekaligus memastikan keberlanjutan lembaga penyiaran lokal di tengah arus digital. Pagi ini saudara, kita akan membahas revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, sebuah proses yang tentunya sedang menjadi perhatian besar bukan hanya oleh insan media, tetapi juga oleh masyarakat luas. Apa urgensi revisi ini? Apa saja perubahan besar yang tengah dibahas dan tentunya bagaimana regulasi baru nanti akan mempengaruhi TV, radio, hingga platform digital. Untuk memahami hal ini lebih jauh, saudara, telah hadir bersama kita Dr. Adiana Slamet SIPMSI, Ketua KPID Jawa Barat. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sampurasun. Rampai, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan membahas satu hal yang tentunya masih jadi perbincangan masyarakat luas saat ini ya, tentang revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Tentunya pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ya Pak, urgensinya seperti apa sih Pak dari revisi ini? Ya, pada prosesnya yang pertama undang-undang ini dari 2002 ya, dan memang perubahan teknologi kan kita tidak bisa bendung, maka regulasi itu kan harus menyesuaikan ya, kayak dengan permasalahan-permasalahan yang ada, terutama misalkan tadi sudah di-spill gitu ya, tentang bahwa bagaimana positioning negara gitu ya, melindungi paling tidak warga negara gitu ya. Kenapa harus dilindungi terutama kognisi gitu. Hari ini itu kan perspektif media ini adalah dalam kacamata pergaulan internasional itu disebutnya soft power ya katanya. Soft power ya. Jadi kalau dulu kan memang yang dikenal hard power, misalkan alutista dan ekonomi kayak gitu ya. Nah hari ini itu kan negara di luar sana berlomba-lomba untuk membangun soft power gitu ya. Nah soft power ini kan paling tidak gitu ya. Kenapa kemudian warga bangsa harus dilindungi gitu ya? Karena memang persenjataannya itu menjelma menjadi gitu ya institusi-institusi media. Lalu pelornya itu adalah program atau konten-konten yang kemudian ditembakkan gitu ya dalam platform-platform atau media-media yang ada. Nah ini belum terbaca ya oleh misalkan regulasi di kita di Indonesia gitu ya. Nah sehingga misalkan dalam konteks kepentingan nasional misalkan preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan nomor 1 deh, itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nah artinya bahwa melindungi segenap tumpah darah Indonesia itu tidak hanya fisik saya pikir gitu ya, kita pikir ya, tapi kemudian kognisi gitu ya, warga bangsa itu harus dilindungi dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tontonan gitu ya. Apa yang ditonton, apa yang didengar. Yang pertama itu ya, ini problematika. Lalu kita mengacu pada misalkan Undang-Undang 32 tahun 2002, paling tidak ada satu pasal yang kemudian bahwa kami ini harus KPI ya, harus coba membangun persaingan usaha yang sama gitu ya pada industri yang sama, yang hampir sama gitu ya. Nah artinya bahwa di tengah perkembangan teknologi gitu, maksudnya industri yang mirip gitu ya, itu kan belum diatur gitu ya, tidak ada apa namanya equality gitu ya. Dalam hal ini media sosial ya. Betul, atau OTT gitu ya, over the top. Misalkan video on demand, misalkan VSP gitu ya, itu dalam sisi masyarakat. Lalu dalam sisi industri misalkan ya, bahwa kita jangan lupa gitu bahwa lembaga penyiaran, kawan-kawan lembaga penyiaran itu mempunyai andil yang cukup sangat besar di negara ini gitu ya.
dalam konteks pembangunan sumber daya manusia karena memberikan informasi, edukasi gitu ya, dan yang lain-lain gitu ya. Maka saya pikir gitu, karena ini adalah industri anak-anak bangsa gitu, negara berkewajiban untuk melindunginya dalam konteks apapun, terutama misalkan dalam konteks ekonomi, sehatnya industri. Ambil contoh sederhana seperti ini teh, bahwa iklan misalkan di lembaga penyiaran itu dibatasi, dan Betul. itu ada dalam Undang-Undang 32 dan P3SPS. Lalu apa kabar misalkan dengan platform-platform global ini gitu ya, yang kemudian berbasis internet. Nah, dari sisi itu juga gitu ya, kita bisa melihat bahwa tidak ada keadilan atau belum ada keadilan yang mengatur itu semua. Lalu misalkan kalau kita berkaca pada konteks negara lain, misalkan di UK ada yang namanya Office of Communication, jadi Ofcom gitu ya. Jadi kelembagaannya kuat gitu ya. Ofcom itu KPI-nya UK deh. Baik. Jadi kelembagaannya kuat gitu ya. Regulasinya memang kuat. Apa yang kemudian diawasi tidak hanya media berbasis terestrial misalkan, OTT, VOD, VSP gitu ya, masuk diawasi kan, gitu ya. Dan memang political will gitu ya untuk melindungi semuanya itu di UK. Kalau kita berkaca pada Office of Communication itu betul-betul memihak gitu ya pada Office of Communication ini. Baik. Nah, dari rentetan itu gitu ya, bahwa Undang-Undang Penyiaran ini, Undang-Undang 32 tahun 2002 ini, ya intinya sudah seharusnya secepatnya direvisi. Dalam aspek hukum misalkan deh. Misalkan aspek filosofis, sosiologis, yuridis misalkan ya. Filosofis sudah jelas bahwa ada satu hal yang kemudian misalkan yang harus coba dilindungi misalkan ya. Aspek-aspek sosiologi siapa yang dilindungi misalkan masyarakat. Lalu aspek yuridis apa yang diatur, karena ada yang belum diatur kan. Ini sebenarnya dalam semua sisi gitu ya, bahwa Undang-Undang 32 tahun 2002 ini misalkan sangat urgen untuk dilakukan revisi gitu. Baik, menarik sekali. Ini kita akan bahas, tapi tentunya usai jeda ya Pak ya. Ya. Saudara, jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Nusantara. Bersama kami di Sapa Nusantara. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kami masih membahas terkait revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Tentunya masih bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini, ada Pak Adiana Slamet, Ketua KPID Jawa Barat. Tadi bagaimana urgensinya sudah dijelaskan begitu ya Pak ya, terkait perlindungan dan juga keadilan industri media. Salah duanya berarti ya Pak ya. Kita ingin tahu Pak, apa saja kemudian perubahan besar yang sedang dibahas dalam revisi ini, khususnya terkait perkembangan ekosistem media sosial atau media digital. Ya, sebenarnya kan paling tidak gitu ya, dalam konteks ekosistem gitu ya, yang pertama dalam revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 itu, apakah misalkan yang OTT, VOD, VSP atau media sosial masuk dalam pengawasan KPI. Yang pertama itu gitu ya. Yang kedua, ini bicara bahwa bagaimana ekosistem tumbuh dan berkeadilan gitu ya. Maksudnya tumbuh dan berkeadilan itu bahwa kawan-kawan lembaga penyiaran yang berbasis frekuensi gitu ya, bisa punya regulasi yang sama gitu ya. Yang ketiga misalkan ini institusionalisasi kelembagaan KPI gitu ya, bahwa bagaimana KPI dan hari ini itu kan bahwa KPI itu kan bukan lembaga vertikal gitu ya. Dan itu akan diatur dalam konteks apakah masuk lembaga vertikal atau memang seperti ini non vertikal.
Lalu pada sektor-sektor yang lain misalkan ya, keadilan iklan misalkan ya. Lalu iklannya macam-macam tuh dalam konteks misalkan ekonomi ya. Apakah misalkan iklannya diatur yang sama misalkan antara lembaga penyiaran terestrial atau media yang berbasis internet misalkan. Lalu permasalahan iklan politik misalkan. Atau misalkan permasalahan-permasalahan yang kemudian ngambil dari pondasi Undang-Undang 32. Apa itu misalkan ya, diversity of content misalkan gitu ya. Lalu mengatur tentang ini beririsan dengan regulasi yang lain bahwa platform global itu harus punya kantor di Indonesia dan itu wajib gitu ya. Bahwa negara gitu ya mempunyai kekuatan untuk mengatur itu semua. Jadi bukan platform global yang mengatur tentang misalkan konten-konten yang beredar di Indonesia, termasuk misalkan dalam perspektif misalkan kalau saya meminjam istilahnya Lemhanas itu kan ada Pancagatra ya. Jadi negara mengatur konten yang disiarkan di dalam negeri dalam negeri ya. Pancagatra itu kan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan gitu ya. Karena memang permasalahan media tadi yang saya singgung di awal gitu tidak hanya bicara pada konteks tontonan ya, informasi gitu ya, entertain gitu ya, edukasi, tapi kemudian ini udah menjelma menjadi weapon gitu ya, udah menjelma menjadi senjata dan tidak ada yang kemudian hasil riset yang membantah itu bahwa memang lembaga atau media gitu ya relasinya itu berkaitan dengan kepentingan nasional di dalam satu negara gitu, seperti itu deh. Bagaimana nilai-nilai dan ideologi sangat betul diambil oleh masyarakat halayak dari informasi-informasi yang berasal dari media itu ya. Tapi kalau Anda melihat tantangan terbesar penyiaran konvensional saat ini di tengah platform digital dan media streaming seperti apa sih Pak? Ya karena kan gini ya, karena memang regulasinya tidak sama gitu ya, maka kawan-kawan lembaga penyiaran ini misalkan ada perspektif gini teh dalam konteks iklan ini teh. Ada hasil riset yang mengatakan bahwa dari tahun 2017 sampai 2027 gitu ya. Pendapatan iklan terutama di televisi apalagi di radio gitu ya. Itu terus menurun gitu ya. Sampai 2027 itu iklan yang beredar di Indonesia itu tersisa kurang lebih 48%. Sisanya kemana misalkan? Nah sisanya itu ke platform-platform media yang berbasis internet. Nah sisa dari itu semua ya, lalu misalkan peredaran uang itu di mana gitu ya? Apakah di Indonesia atau dibawa keluar gitu ya? Kalau misalkan institusi media atau industri penyiaran itu uangnya beredar di Indonesia dan itu untuk membayar gitu ya honor atau gaji gitu ya anak-anak bangsa yang pekerja media gitu. Tapi kalau platform global ini kebanyakan kan dalam perspektif kami misalkan itu masuknya itu kan tidak ke banyak orang Indonesianya ya, tapi kebanyakan kan ini uangnya peredarannya kan dibawa ke negara asal platform itu. Kita jadi konsumen saja gitu ya. Betul. Jadi makanya ini yang kemudian harus diidentifikasi. Nah, sehingga misalkan KPI daerah Provinsi Jawa Barat gitu ya terus melakukan ikhtiar itu bersama kawan-kawan yang lain gitu ya, terutama misalkan gelombang layoff gitu ya kan. Gelombang layoff itu kan kita dipukul oleh COVID gitu ya, belum naik sudah dipukul permasalahan misalkan kompetisi yang tidak sama misalkan ya. Lalu imbas ekonomi global juga misalkan masuk ke kita gitu ya. Lalu misalkan efisiensi pemerintah gitu ya. Karena yang saya tahu gitu ya bahwa putaran uang misalkan dari lembaga-lembaga negara gitu ya, iklan itu tidak lagi misalkan di lembaga penyiaran. Kalau toh memang ada itu sangat sedikit. Semuanya tadi. Betul, semuanya bergeser ke platform-platform global misalkan. Saya mendengar dari
anggota Komisi 1 misalkan ya, setiap tahun gitu ya, institusi, lembaga negara, pemerintah dan yang lain-lain termasuk BUMN gitu, ya putaran uang 3 sampai 5 triliun misalkan, itu sebagian besar itu bukan di lembaga penyiaran, tetapi di platform yang berbasis internet. Nah ini kan sedangkan yang sana belum diatur gitu ya, lembaga penyiaran sudah diatur gitu. Nah ini problem yang kemudian misalkan ya dalam perspektif industri gitu, ini yang tidak sehat gitu ya. Kalau yang sehat kan semuanya diatur, dua-duanya diatur. Nah sehingga imbasnya pada pekerja-pekerja media gitu ya, layoff dan yang lain-lain, kurang lebih seperti itu. Yang belakangan ini sangat terasa tentunya di Betul, dunia media begitu betul, ya. Ini betul. artinya regulasi penyiaran yang lama ini sudah sama sekali tidak mampu lagi kemudian untuk mengakomodasi model konsumsi media generasi sekarang. Betul, gitu ya, Pak ya. betul, Kita betul. juga ingin tahu seperti apa peran dan juga kewenangan KPID yang nanti tentunya akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2022, tahun 2002 ya Pak 2002. ya. Baik, kita akan lanjutkan usai jeda tentunya ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Nusantara. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini saudara kami masih membahas terkait revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Tentunya masih bersama dengan Kepala KPID Jawa Barat, ada Pak Diana Slamet. Di sini kita lanjutkan tadi bagaimana undang-undang penyiaran yang umurnya sudah lebih dari 20 tahun ini sudah tidak bisa mengakomodasi kebutuhan kita ya Pak ya. Kita juga ingin tahu nanti dalam revisi peran dan juga kewenangan KPI seperti apa dan masukan-masukan apa saja yang sudah diberikan KPI kepada pemerintah. Ya tentunya gitu ya, kami berharap bahwa KPI diberikan kewenangan dan kekuatan dalam konteks regulasi itu ya, sehingga memang lembaga negara ini kuat gitu ya, untuk coba memonitor bahwa tadi ya aspek-aspek soft power itu gitu ya di monitoring oleh lembaga negara seperti KPI. Yang pertama itu gitu ya. Nah yang kedua gitu ya, ini supaya pemirsa Kompas TV gitu ya mengetahui bahwa revisi ini tidak hanya aspirasi dari misalkan ya KPI gitu ya. Nah kami juga melihat pada aspek masyarakat Jawa Barat karena memang kami melakukan riset gitu ya, dan rilis itu di November 2024 dan sekarang riset lagi, ini datanya lagi diolah. Nah hasil riset 2024 itu gitu ya, bahwa kami meneliti tentang preferensi gitu ya, penggunaan media di 3 generasi X, Y, Z gitu ya. Jadi generasi X lebih ke misalkan satu platform global. Generasi Y masih menonton televisi generasi milenial ya. Nah Gen Z itu hampir 85% tuh udah geser semuanya ke media berbasis internet. Nah ada instrumen penelitian yang kemudian coba kami sampaikan gitu ya dalam riset itu gitu ya. Apakah Akang Teteh Bapak Ibu khawatir terhadap konten yang ada di media berbasis internet? Ya khawatir. Apa konten yang dikhawatirkan? Masalah kekerasan, masalah pornografi, masalah bullying, bias gender gitu ya. Nah lalu kami juga menanyakan gitu ya, solusinya gimana gitu ya untuk mengatasi kekhawatiran ini. Dan 3 generasi ini gitu hampir mayoritas dari responden yang kemudian kami pecah ke dalam 6 klaster gitu ya, kurang lebih 500 sekian responden itu setuju bahwa ada regulasi yang ketat dibuat oleh negara gitu ya. Ini hasil riset ya tuh ya, yang kemudian misalkan untuk mengatasi kekhawatiran ini karena misalkan kan gini kalau kita menarik gitu ya bahwa kita ini 2030 menghadapi bonus demografi, 2045 kita ingin Indonesia emas gitu ya. Nah 2030 dan 2045 gitu ya, bahwa yang harus dijaga itu kan tidak hanya
stunting deh. Betul. Yang harus dijaga ini kan kawan-kawan muda gitu ya, bahwa bagaimana pola pikirnya baik. Mohon maaf saya bilang pola pikirnya baik gitu ya. Tidak kemudian disetir oleh algoritma. Tidak kemudian value-nya yang masuk itu value di luar ideologi Pancasila atau di Jawa Barat nilai-nilai Sunda misalkan ya. Nah ini yang harus kita jaga. Nah sehingga misalkan ini yang kemudian kami tangkap dan kami sampaikan gitu ya ke DPR RI Komisi 1 terutama ketika misalkan ada panja RUU penyiaran ya datang ke Jawa Barat dan kami sampaikan itu. Dan kami melihatnya tidak hanya bicara pada konteks satu kepentingan sektoral, misal apa satu kepentingan sektoral itu kawan-kawan industri, enggak, kawan-kawan industri juga harus dijaga. Tapi kami KPI Jawa Barat gitu ya melihatnya tadi ya dari konteks ideologi bahwa konten-konten yang ada di media berbasis internet sudah liberal misalkan. Politik bahwa media sosial sudah dijadikan cyber troop oleh 79 negara ini data Lemhanas misalkan. Sosial misalkan ya. Kita banyak hoax yang kemudian memecah belah bangsa, budaya, terdekonstruksinya budaya nilai-nilai budaya Indonesia misalkan ya. Ekonomi ada ketimpangan tadi kita cerita-cerita gitu ya antara media yang kemudian dimiliki oleh anak-anak bangsa yang dengan media yang dimiliki oleh asing misalkan ya. Keamanan misalkan dalam perspektif keamanan bahwa cyber security misalkan ya tidak hanya phishing gitu ya, tidak hanya hacker gitu ya, tapi kemudian bahwa harus diingat gitu ya, media berbasis internet itu bisa menggoncang gitu ya sisi keamanan. Kalau kita lihat misalkan di negara-negara yang lain gitu ya, bahwa konsolidasi gitu ya, yang kemudian membuat chaos misalkan ya, dalam satu realitas skema politik, itu konsolidasinya di media berbasis internet dan itu clear, tidak ada yang bisa bantah itu. Pertahanan juga sama gitu ya, kita tidak lagi bicara pada konteks pertahanan fisik gitu ya, fisik ya batas negara, karena batas negara ini kan seolah-olah hilang kan kayak gitu ya. Dan serangannya itu tidak lagi bicara pada konteks invasi tradisional, tapi invasinya invasi misalkan non fisik. Nah maka di negara lain itu ada misalkan angkatan perang kelima gitu ya untuk coba melihat atau membentengi satu negara. Nah ini yang kemudian kami terus gaungkan ya di kehidupan kita gitu ya, bahwa pentingnya revisi Undang-Undang 32 ini tidak hanya untuk melindungi kawan-kawan industri dan itu udah pasti karena ini harus dilindungi sebagai anak-anak bangsa, tapi ada yang kemudian lebih luas lagi gitu ya, kita harus melindungi semuanya gitu ya dari permasalahan-permasalahan tadi yang saya sebutkan. Baik, tentunya ini adalah hal yang sangat krusial sekali kalau kita melihat tadi. Betul. Kita sudah cerita-cerita banyak ternyata bagaimana kemudian media ini pengaruhnya tidak hanya sebagai, karena bukan hanya sebagai hiburan ternyata Pak ya, tapi asupan gizi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Apalagi kalau kita membahas tahun 2045 di mana kita inginnya 2030, 2045 kita ingin Indonesia emas, tentunya ini adalah hal yang krusial yang harus kita jaga sama-sama. Satu lagi ya, maksudnya gini, tidak ada negara yang bisa maju yang kemudian disandarkan hanya pada sumber daya alam. Negara maju itu pasti disandarkan pada sumber daya manusia. Nah maka disiapkanlah sumber daya manusia ini gitu ya, kawan-kawan muda ini. Jadi kalau misalkan ada yang loss gitu ya, regulasi yang kemudian tidak menjamin gitu ya perlindungan ya, terutama perlindungan kognisi dan perlindungan psikologi gitu ya, kawan-kawan muda gitu ya, perempuan gitu, anak-anak gitu. Betul. Nah maka ini yang kemudian harus dibaca oleh negara bahwa ini sudah mendesak gitu ya, dan sudah urgent dan sudah sangat mengkhawatirkan kondisi pada ruang-ruang cyber ini. Baik, perbaikan kualitas penyiaran Indonesia dan diharapkan ini nanti juga akan berpengaruh terhadap perbaikan kualitas bangsa. Terima kasih sekali lagi Pak Adiana atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Semoga tadi informasi yang diberikan ini bisa mengedukasi dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Kami juga haturkan terima kasih kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata, saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.